Oke, klik kanan, search Google. Search lagi sampai muncul view. Ya. Clear ya barusan ya? Klik kanan sampai muncul view. Baru kita klik, sebab kalau yang tadi yang ada tulisan PDF-nya kita klik, kita unduh. Padahal kita nggak butuh unduh. Ya, kenapa kita nggak usah unduh? Ya cukup baca aja. Terlalu banyak unduh nanti komputer kita full. Oke, ini kita buka. Unifikasi hukum. Nah, ini kan, dapat ya? Nah, dapat ini ya? Oke. Ini terbit tahun berapa nih? 2014. Anggap saja ini informasi terkini yang kita punya. Versi peneliti. Jadi versi ibu bapak. Oke? Oke. Sekarang kita mau dari mana nih? Ini Zotero-nya nggak begini nih mestinya. Ya. Kita buka dari sini deh. Alah, DOI-nya error. Kita coba ini deh. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ini semua Bandung? Enggak, soalnya saya barusan dibisiki ini kelas luring katanya, betul? Oke. Judul, nama, afiliasi, email, abstrak, kata-kata kunci. Oke, beres ya. Itu sekarang masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Oke, jadi pendahuluan itu ya, informasi terkini. Oke, anggap saja ini informasi terkini. Oke, dan paragraf pertama kita ngutip dari sini. Oke, anggap saja seperti itu ya. Kita coba ini mestinya nggak begini nih. Ya, kita coba klik ya. Oh, ntar. Zotero-nya saya aktifkan dulu. Lupa saya belum aktifkan Zotero. Ini Zotero-nya diaktifkan dulu ya. Yang Zotero silahkan gunakan Zotero, yang Mendeley silahkan gunakan Mendeley. Tuh. Kita coba klik ya. Atau sebentar. Biar enak. Sebentar. Cari yang Zotero-nya udah aktif ya, bentar. Ini 79
Nah, inilah ya. Ini nih 2020 ya. Ini masih baru nih. Oke. Oke, kita lihat ya. Ini klik. Jangan diklik ini ya. Ini berarti terunduh. Ini klik nih. Klik ini. Oke. Kemudian kita ini blok. Search ulang pakai Google. Nah, view-nya baru kita buka. Edi Sujendro. Oke. Edi Sujendro ini open. Kita coba. Ini saya nggak tahu ini kenapa ininya nggak. Oke, kita lihatlah ya. Kita coba klik ya. Use Insta. Oh. Zotero di sayanya dianggap belum. Tar. Ini ada. Udah. Nih ya, Ibu Bapak, bagi pengguna Zotero ininya harus ini nih. Ya, gambarnya harus ini, bukan Z yang tadi. Z itu belum aktif ya. Harus gambar ini. Oke. Mari kita lihat. Ini oke, sebentar. Saya bikin ini aja ya, bikin folder baru. S2 Ilmu Hukum PPS UIN Bandung latih. Oke ya. Nah, ini ya ada di folder, ininya masih kosong. Oke, sekarang kita akan ngutip ini. Ini klik. Ini klik ya. Langsung masuk saving to S2 Ilmu Hukum. Ini otomatis ya. Ini kerja Zotero itu seperti ini. Oke. Edi Sujendro. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada Edi Sujendro. Tuh kan Sujendro dulu kan, baru Edi. Ini otomatis. Kita nggak usah ngetik, Ibu Bapak. Cukup klik masuk semua. Tuh ya. Nah, sekarang ini title. Kita klik kanan. Kita pilih title case. Jepret. Oke. Nah, sekarang ini dan. Dan itu kata sambung, hurufnya kecil. D. Dan oke. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris ini udah dengan sendirinya. N, A-nya kecil. Oke. Nah, sekarang ini boleh kita copy author, boleh kita copy judul. Tergantung ya. Ini kita coba copy judul. Copy. Ya, kita masuk. Kita masuk ke kita masuk ke naskah kita ya. Kita masuk ke naskah kita. Kita klik Zotero. Ya, kita klik Add Edit Citation. Oke. Kita pilih UIN Sunan Gunung Jati. Oke. Pak Anton, itu siapa yang bikin tutor kelas ini nanti pada zuhur insya Allah. Ini namanya Zarin dan kawan-kawan yang bikin sekelas. Tuh Pak Bu ya. Nanti tutorial datang ke sini nih, yang namanya Zarin itu ya. Datang ke sini insya Allah pada zuhur. Oke. Membuatkan aplikasi untuk mahasiswa pasca.
Dan untuk mahasiswa UIN sebetulnya, karena ini diambil dari pedoman UIN. Oke, sementara kita pilih bahasa Indonesia, pilih oke. Oh, ya, pilih oke. Ya. Nah, kita pastikan yang tadi kita copy itu di sini. Kita klik enter. Dapatlah di bawah. Oke. Itu ya. Zotero Mendeley itu seperti ini kerjanya. Oke, kita ulang. Kita ulang ya. Pakai kursor malah lebih cepat dari mata. Enggak, ini mah open source ya, open source. Sebentar. Enggak, makanya saya pikir saudara sudah di apa? Sudah di komputernya masing-masing diinstal. Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu kita ulang ya, kita ulang. Nyantai dulu, Pak. Enggak usah panik, Pak. Enggak usah panik, Pak. Oke. Jadi saya pikir Zotero Mendeley Ibu Bapak sudah familiar gitu. Tapi kalau belum, mari kita itu. Nah, saya kemarin itu kan di Cirebon. Jadi pas 1 hari menjelang kepergian, saya baru jangan-jangan di Cirebon belum connect. Ya ada yang sudah connect ya. Ternyata memang belum connect. Akhirnya kita ngulang ngulang bicara aplikasi, bukan bicara konten artikel. Oke. Oke ya. Jadi ini naskah kita ya. Ini naskah kita. Ini naskah kita. Oke. Makanya di slide itu kan saya Zotero Mendeley-nya kan cuma 1 slide ya, cuma 1-2 slide itu. Karena saya pikir udah aman lah. Ibu Bapak kemarin selama 1 semester bikin makalah itu udah pakai Zotero, udah pakai Mendeley, saya pikir begitu. Kalau belum, oke, enggak, nyantai aja. Kalau belum, mari kita gunakan setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat ya. Oke, jadi Ibu Bapak, aplikasi itu dia Pak. Jadi tadi saya kenapa nanya ini semua Bandung. Kalau semua Bandung, mari kita ngopi. Gitu maksud saya ya. Kalau semua Bandung, mari kita ngopi. Cari tempat yang agak-agak dingin lah. Nggak usah full AC, biar saya bisa ngerokok. Gitu ya. Oke, kita ulang ya. Sekarang kita kursor simpan di sini. Ya. Ini kan soft file naskah kita ya. Ini soft file naskah kita, kursor kita simpan di sini. Kita klik Zotero. Kalau kita mau pakai Zotero ya. Oke, klik Add Edit Citation. Nah, yang tadi kan udah di copy ya, kita pastikan di sini. Ctrl V. Kita klik ya. Enter. Tuh, muncul kan? Di bawahnya muncul. Oke. Jadi kita ini nggak usah ngetik, cukup mengentry metadata ke yang tadi itu secara otomatis. Oke, jadi ini ilustrasi dulu. Oke. Andai Oke, sekarang kalau gitu ilustrasinya tidak hanya ke artikel jurnal, tapi ke tesis kita nanti di semester 3. Ya. Proposal. Andai proposal kita sudah beres segini. Berarti di sini daftar pustaka kan? Oke. Di sini daftar pustaka. Oke. Kursor simpan di sini. Kita perbesar dulu ya. Yang online kelihatan nih. Bu Ana dan kawan-kawan? Kelihatan Pak Prof. Nah ini daftar pustaka. Kita nggak usah ngetik daftar pustaka. Cukup klik Add Edit Bibliografi. Cepret. Otomatis ada ya. Oke. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Ini kan jurnal. Kita mau ngambilnya dari buku unifikasi itu. Ya, unifikasi itu kita mau ngambilnya dari buku misalkan. Ya. Jadi unifikasi hukum. Nah, segitu aja ya. Enter, masuk lagi ke Google ya. Kita pilih books. Nah, ini ya, anggap saja ini bukunya ya. Anggap saja ini bukunya. Ini kita buka. Oke, misalkan kita mau ngambil ini halaman berapa nih? Halaman 1. Ya. Kita ngambil halaman 1. Ibu Bapak bisa langsung ke sini, ini klik. Itu kan Save to Zotero ya. Bisa lihat di sini about this book. Untuk apa? Nah, kalau untuk beli ya tinggal klik beli 60.000 nih. Ya, 66.000 ya. Ini kalau mau dibeli beli nih, cepret 66.000. Oke, untuk apa kita ngeklik ini? Untuk melihat ISBN, sorry. Ini ya. Ini kita blok. Copy. Kita masuk ke Zotero kita yang tadi itu. Ini folder kita ya, folder latihan kita. Oke, kita klik ini nih. Cepret. Pastikan ISSN-nya, ISBN-nya, enter. Mudah-mudahan terkemot. Iya, enggak, biasanya, bukan biasanya, cukup banyak buku Indonesia ISBN-nya tidak terkemot. Cukup banyak ya, ini pengalaman. Enggak, tidak bermaksud underestimate, sorry. Oke. Tidak ada ketentuan, tetapi Scopus ada yang minta. Jadi Google Books itu ada yang minta. Nah kan, could not find a record. Karena could not find a record, berarti kita ganti caranya dengan mengklik ini. Klik, tuh langsung saving, kita buka, langsung masuk. Title case. Dan biasa diedit dikit lah ya, darinya kecil. Nah ini M-Home, Dr. Irwan Permadi. M-Home-nya Ibu Bapak delete. Dr. Irwan Permadi SH-nya delete, doktornya delete, SH-nya delete. Kita ambil Permadi, ini nama belakang ya. Pindahkan ke depan. Ke lasnya di depan. Nah. Oke. Penerbit Gunung Samudra, grup penerbit PT Book. Nah, ini cukup Gunung Samudra aja. Ya. Nah, cuman place-nya nggak ada nih. Mari kita lihat place-nya. Penerbit Gunung Samudra, place-nya di mana nih? Kita buka aja ya. Mana nih? Malang. Malang ya. Berarti kita entry-kan di sini place-nya Malang. Enter. Oke. Kita copy. Untuk kita kutip. Masuk ke MS Word kita yang tadi itu. Mana? Sini. Ini ya. Di sini ya. Anggap saya di sini nih. Halaman 1. Tadi halaman 1, mohon diingat ya. Ini klik. Add edit citation. Pastikan yang Iwan Permadi itu. Nih. Klik. Untuk memasukkan halamannya ini di sini nih. Kursor simpan, klik. Ini ada page.
1, enter, enter. Oke. 1, 2. Oke, daftar pustakanya langsung nambah. Catatan kakinya langsung nambah. Halaman 1. Dan ini sudah pasca Win Style. Oke. Ya. Jadi, Ibu Bapak, kalau kita melihat sumber di paragraf awal ini, anggap saja demikian, Edi Sujendro 2020, Iwan Permadi 2017. Ini sah sebagai publikasi atau informasi terkini versi penulis. Jangan Ibu Bapak kutip buku yang terbit tahun 1985. Ibu Bapak ada yang belum lahir tuh. Ya. Jadi publikasi terkini ukurannya apa? Informasi terkini ukurannya apa? Informasi terkini ukurannya tahun terbit. Ada ini ternyata ya. Nggak khawatir masuk ke ruang sebelah. Kita coba ya, ada yang protes nggak? Jadi ukurannya tahun terbit publikasi itu. Di antaranya ya, ada ukuran lain, usia hidup pakar yang kita kutip itu. Jadi Ibu Bapak, di sini Iwan Permadi dan Edi Sujendro kita posisikan sebagai pakar yang kita kutip, yang memiliki atau yang sudah terlebih dahulu mempublikasikan tulisannya, temuannya dalam bentuk publikasi yang ada, kemudian kita posisikan sebagai ilustrasi narasi informasi terkini. Jadi kembali ke sini. Nah, ini ya. Pendahuluan berisi informasi terkini tentang topik versi penulis. Oke. Berikutnya, apa yang harus dinarasikan? Harus ada gap atau kesenjangan akademik tentang topik. Seperti apa gap itu? Kata si A, unifikasi berjalan dengan baik. Kata si B, unifikasi tersendat. Banyak halangan, banyak kendala. Itu contoh ya, contoh gap. Kata si A, kontribusi hukum Islam bagi hukum nasional berjalan dengan mulus. Kata si B, tidak berjalan dengan mulus, terkendala, bla bla bla. Itu ya. Oke. Contoh. Masih bingung bikin kalimat, googling lagi. Mari kita googling. Posisikanlah Google sebagai perpustakaan elektronik kita. Kontribusi hukum Islam bagi hukum nasional. Nah, ada nih banyak tuh. Ya. Tuh. Oke. Ada ya, tinggal masukkan. Sekarang kontribusi hukum Islam bagi hukum nasional berjalan baik atau terwujud ya. Sudah terwujud misalkan gitu ya. Sudah terwujud. Kita coba PDF.
Kita klik yang all ini biar nggak di buku. PDF. Sudah terwujud. Nih, siapa nih? Mari kita lihat. Alah, kecil. Nah, ini buka aja lah ya, kecil. Ini. Ali Imran. Tahun berapa nih? Ada tahunnya. Oh, 2012. Nah, gap-nya kita ungkap dari 2012. Ali Imran ini bisa. Ya. Itu ya. Gap-nya itu. Di sini kita bisa lihat. Kita bisa lihat abstraknya. Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan dan di dalam. Nah, ini bagi yang mengatakan hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Oke, sampai sini ya. Ya. Tapi ada lanjutannya. Paling tidak dari segi ruh atau jiwanya. Di luar ruh dan jiwa berarti masih kecil. Gitu. Ibu Bapak yang barusan itu kalimat yang saya sampaikan itu boleh ditulis itu untuk menyatakan gap akademik. Silahkan ditulis. Saya ngopi dulu. Ayo semangat. Biar nanti selesai acara ini kita punya naskah. Silakan ditulis. Silakan ditulis, diadaptasi ke masing-masing artikelnya. Yang tadi 2 paragraf awal informasi terkini, paragraf-paragraf berikutnya gap akademik. Kita baru akan lanjutkan setelah semua yang hadir di sini berhasil memperbaiki makalahnya. Saya ngopi dulu. Sehingga muncul tadi dan bisa langsung dipindahkan ke artikel kita. Nah, kalau kita misalkan bukunya kita pegang itu sudah apa? Di entry manual metadata ke Zotero atau ke Mendeley. Gimana cara entry manual? Mari kita lakukan. Sambil yang lain menyelesaikan makalahnya ya. Oke. Sambil menyelesaikan, memperbaiki makalah masing-masing, saya akan memperlihatkan contoh entry manual ke Zotero. Klik ini nih. Iya. Klik. Buku Pak ya? Buku. Kalau buku berarti kita klik book. Jepret. Judulnya apa Pak? Hukum sumber daya alam. Nah, dalam D-nya kecil Pak ya, dalam sektor kehutanan. Kalau ada online-nya, Bapak push up ya. Oke. Nah, bercanda Pak. Penulisnya siapa? Penulisnya Ahmad Reddy, Pak. Berarti ready dulu. Ready. Mohon spellingnya Pak. R-E-D I gitu ya. Ready gitu ya. Ininya Ahmad. Ahmad. Oke. Kota penerbit? Jakarta Timur. Oh ya, Jakarta berarti.
Oke, Jakarta ya. Anton, kenapa itu Jakarta langsung muncul? Ya, karena saya sudah ngetik Jakarta. Ya. Penerbitnya Sinar Grafika. Sinar. Nah, Sinar Grafika belum saya masukkan. Belum pernah saya masukkan di akun Zotero saya. Sinar Grafika. Tahun Tahun 2014. 2014. Selesai. Seperti inilah ngentri metadata manual. Oke. Mari kita kutip. Mari kita jadikan rujukan. Klik kanan, copy. Masuk ke naskah kita. Anggap saja di sini. Ya. Oke. Halaman berapa Pak mau dikutip? Halaman 1. Add edit citation. Nanti Ibu Bapak perhatikan ini nambah sendiri ya. Oke, paste. Klik 1. Enter, jebret. Kan? Tuh. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, cuman Pak, yang bisa dibikin susah ngapain dibikin mudah. Aplikasi itu dibikin agar kita bisa lebih mudah. Ya, nanti Pak, konsistensi kita itu kita ngetik yang kayak gini Pak. Ini ya. Ini https://doi.org. Ini yang begini-begini ini kalau manual, yang mestinya titik jadi koma, yang mestinya titik 1 jadi titik 2, dan seterusnya. Ya, tuh reviewer tuh tahu Pak. Oke, sebentar. Pertanyaan tadi, iya jika kita hanya untuk mengetik karya yang kita akan terbitkan sendiri. Tapi jangan sekali-kali ketik manual ke jurnal yang di situ sudah tertulis gunakan Zotero, Mendeley, dan seterusnya itu. Karena tes evaluasi di awal itu udah pasti di-reject. Gitu ya. Gitu. Jadi gimana caranya? Bikin jurnal sendiri lah. Gabung saya. Gabung saya, bikin jurnal sendiri. Tapi nanti kalau udah jadi, tetap harus pakai Zotero atau Mendeley. Gitu. Aduh, Pak Anton sibuk, saya banyak klien nih. Nah, Wanipiro. Iya, karena kita nyuruh orang buka lapangan kerja bagi orang yang memiliki keahlian Zotero, Mendeley. Ada orang yang diajarin, ini pengalaman saya melatih menulis artikel. Peserta yang berlatih ke saya itu terbagi 2. Setelah tahu begini ya, Pak Anton, saya daripada mikir bikin paragraf, mendingan Pak Anton kirim ke saya artikel-artikel yang belum pakai Zotero Mendeley itu. Kenapa? Saya kok lebih nyaman ngentri metadata ya. Ada yang begitu. Karena kan ini teknis. Keterampilan teknis itu tergantung passion Ibu Bapak. Tergantung passion kita. Ya, jatuhnya jasa. Ya, jatuhnya jasa. Jadi hal-hal teknis yang bersangkutan nggak peduli, nggak baca itu naskah. Ya, Ibu Bapak mau tulis apapun silahkan, tulis judul film juga boleh, karena dibaca tuh. Dia kerjanya cuma ngentri metadata untuk referensi. Ada itu, saya punya timnya. Bagus dengan jasa, bagus pada. Ya. Sebab waktu Pak ya. Iya, jadi ada orang yang passionnya begitu Ibu Bapak. Ada orang yang passionnya begitu. Dan yang bersangkutan itu tidak pasca S1 selesai. S1 nyari klien. Oh iya. Gitu ya. Tuh, suruh pasca, suruh bikin artikel, terbit di Scopus, pusing lah. Saya mendingan buka jasa pengetikan. Itulah sebabnya Ibu Bapak di luar negeri maksud saya, di perguruan tinggi di negara-negara yang lebih dulu maju, beda antara writer dengan author. Author itu penanggung jawab naskah. Writer pengetik.
Kita boleh nyuruh ngetik anak kita, anak saya, ya. Kita boleh nyuruh ngetik siapapun, tapi kita harus sebagai autor. Apa artinya autor? Penanggung jawab naskah itu. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi talk to text. Kita bicara aja, wek gitu, keluar itunya. Itunya apa? Teksnya, paragrafnya keluar tuh. Ya. Jadi pemilik naskah itu tidak mutlak harus bisa ngetik. Iya. Tapi tulisannya masih keluar. Iya begitu Pak, kan aplikasi apa begitu. Kita ngomong kayak begini direkam oleh mesin keluar kalimatnya. Ada di Android Ibu Bapak juga ada sekarang, boleh dilihat. Talk to text. Clear ya? Oke. Sudah? Memperbaiki 5 paragrafnya di pendahuluan sebelum masuk ke bagian berikutnya. Ini. Ya, gap. Oke. Oke. Sebentar. Ya. Pak Anton, mohon maaf. Tadi kan ada gap akademik. Kata si A bahwa ini adalah tidak relevan. Kata si B ini adalah relevan. Dalam waktu tahunnya yang bersamaan. Misalnya 2020 Februari, 2020 Oktober, saya nulis. Ternyata setelah, padahal tidak lihat itu awalnya, tidak lihat itu. Ya. Setelah saya nulis, ternyata kok ada yang secara redaksional mungkin beda. Tapi substansialnya kok sama. Apa boleh seperti itu? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Nanti publikasi jurnal itu wajib ngecek menggunakan aplikasi, diantaranya Turnitin. Nah, di bahasa Indonesia kan menjadi Turnitin. Padahal menulisnya Turnitin. Turn back crime, gitu ya. Turnitin. Ya bisa Turnitin itu, bisa authenticate, bisa macam-macam itu ada. Ngecek similarity. Itu ya. Jadi Bu Bapak, ngecek similarity itu, aplikasi itu bukan menuding ke kita sebagai plagiator, bukan. Tapi memberitahu ini loh, ada similarity, ada aspek-aspek yang dianggap sama dengan tulisan yang lebih dulu publish secara elektronik. Ukurannya itu. Hari ini Internet of Things merubah pola pikir kita. Apapun menjadi bisa terlacak secara elektronik. Nah, oleh karena itu kita memiliki dalam tradisi Islam konsep al-fadlu lil mubtadi. Siapa yang masih hafal bait alfiahnya tuh? Ya. Nah, berarti yang lebih dulu terbit dan terlacak secara elektronik melalui search engine itulah, maka itu yang wajib kita kutip. Padahal kalimat ini kita cuma dapat mikir kita sendiri. Enggak, jangan begitu. Karena itu ada yang lebih dulu terbit. Contoh yang konkret begini dalam hukum tata negara, hak prerogatif presiden itu tidak tertulis dalam berbagai undang-undang. Ya. Gitu kan? Ternyata itu harusnya ada pemikiran secara individual presiden. Maaf kalau ini bukan Jokowinya, presiden. Ya. Tapi ternyata di luar itu ada bargaining politik. Nah itu kan ada gap itu kan ada gap akademik. Seharusnya tertulis, malah tidak tertulis. Karena tidak tertulis, maka terjadilah bargaining di situ. Nah itu kan, tapi tulisan sebelumnya bahwa hak prerogatif presiden itu tidak usah tertulis, sepenuhnya ada di tangan presiden. Nah begitu kan ada gap di situ. Ya. Ada kontradiktif lah bahasa tulisannya. Iya betul, dan itulah yang kemudian mendorong dilakukannya kajian ini.
tulisan makalah ibu bapak di kelas itu, kenapa ditulis? Karena ada fakta yang seperti itu, ada informasi yang seperti itu. Makanya kita menulis makalah. Jadi makalah itu bukan copy paste dari buku-buku daras. Kebanyakan kita, ini pengalaman dosennya juga begitu Pak Bu, nyantai aja. Kebanyakan kita, waktu kita kuliah di Pasca dulu, saya ya bikin makalah itu karena dulu nggak ada keharusan menulis artikel jurnal, akhirnya yang penting 10 halaman. Karena alasan repot, waktu mepet, ngurus anak, ngurus gebetan dan lain sebagainya, ya akhirnya copy paste dari buku. Dan dulu nggak ada cek similarity. Pas kita gunakan buku yang nggak dipakai oleh dosennya nggak tahu kalau itu dari buku, aman aja tuh. Ya, jadi dulu itu mahasiswa yang pintar itu ngeceng itu, ngintip dosennya baca buku apa. Oh si A, kita beli si B, biar beda. Atau dirilis. Ya apapun lah ya. Yang jelas sekarang jauh lebih baik menggunakan instrumen yang ada. Gitu ya. Dan tidak susah. Apa susahnya? Kita cukup menyebutkan rujukan yang lebih dulu publish itu agar kita tidak terkena ancaman plagiarisme. Clear? Iya. Oke, lanjut. Tapi itu yang tadi kan bisa dikutip. Bukan bisa dikutip, Pak. Kalau terlacak secara elektronik itu harus dikutip, apalagi kalau Grammarly atau Authenticate atau Turn It In itu melaporkan. Bukan sebentar. Mohon maaf. Ini kan tadi terlacak oleh kita, bukan oleh autor kita. Terlacak kita sebagai penulis. Ini bagus. Tapi dikutip oleh kita. Tapi disebutkan bahwa ini dikutip dari jurnal Pak Anton misalnya tahun 2019 halaman sekian. Kan itu pasti copy paste. Enggak, Pak. Itulah sebabnya ada parafrase. Ada parafrase. Ibu bapak yang masih pusing dengan parafrase, berlanggananlah Quillbot. Ada ya. Nanti ya. Gitu. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi di pendahuluan itu isinya ini ya, informasi publikasi terkini tentang topik gap kesenjangan. Nah, gap kesenjangan itu bisa apa pertanyaannya? Ketika mestinya sudah ada tetapi belum ada, berarti apa yang harus ada? Ya. Ketika mestinya sama ternyata berbeda, kenapa itu berbeda? Mestinya nggak ada masalah tetapi muncul masalah di situ, perbedaannya tajam, dinamis, banyak pendukung, banyak penentang. Bagaimana itu terjadi? Dan kata tanya apapun yang ibu bapak bisa gunakan untuk menjelaskan gap itu. Ya, clear ya? Konsepnya nggak boleh dijawab di sini, Pak. Padahal kita sudah tahu jawabannya. Di tulisannya kan bukan jawaban. Iya. Padahal kita sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena ketika kita nulis ini, kesimpulannya kan sudah ada, cuman belum kita tuliskan. Oke? Ya. Oke. Lanjut. Berikutnya ini kajian pustaka. Jadi Ibu Bapak, kalau judul kita apa yang tadi? Hegemoni. Oke. Kalau tulisan kita, kalau judul kita tentang hegemoni, maka kajian pustakanya tolong tulis di sini. Ini pendahuluan selesai ya. Yang tadi kan data, Pak. Gap itu data. Publikasi terkini itu data. Tapi kita tidak menyebutkan data apa. Inilah datanya. Enggak, Pak. Reviewer itu pintar, Pak. Atau asumsikan saja reviewernya pintar, Pak. Nyantai, Pak, nyantai. Ya. Jadi Ibu Bapak gap, alasan kenapa kita menulis ini karena bla 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 itu sudah masuk data.
Tidak harus selalu data itu menggunakan tabel, kurva, grafik. Kan tadi di awal datanya apa? Narasi. Datanya Pak, pasal-pasal yang bermasalah, pasal-pasal yang harus di judicial review itu data, Pak. Oke? Iya. Oke. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu. Itu ya. Ini saya agak kecilkan ini biar yang ini 10 ya. Biar menjadi sub judul. Nah, itu ya. Jadi saya ketikkan lorem itu agar punya teks, ya. Oke, kajian pustaka berisi narasi yang menghantarkan pembaca. Siapa pembaca awalnya? Reviewer yang akan mereview artikel kita, yang akan menyatakan lolos atau tidak, bahwa kita memiliki bahan paling tidak 2 jenis sumbernya. Rujukan teoretik dan penelitian terdahulu tentang topik. Rujukan tentang hegemoni, rujukan tentang unifikasi, rujukan tentang apapun. Jadi kalau di judulnya kita menggunakan kosakata hegemoni, maka konsep hegemoni itu apa sih? Jelaskanlah di sini. Konsep unifikasi itu jelaskanlah di sini. Cari definisi itu ya, Pak. Gimana, Pak? Ini hegemoni, ini unifikasi. Itu ya. Jadi Bapak, kajian pustaka itu paling tidak 2. Kajian teori ya terkait dengan konsep-konsep. Kalau kita konsepnya hegemoni, hegemoni. Kalau konsepnya unifikasi, unifikasi. Kalau konsepnya kewarisan, kewarisan. Kalau konsepnya hibah, wasiat, wakaf dan lain sebagainya ya bahaslah. Kutiplah pakar. Gimana caranya? Kembali ke Google yang tadi itu. Ya, kembali ke Google. Ini hegemoni. Hegemoni hukum. Apa itu hegemoni hukum? Ya, lihat apa yang ditulis oleh para penulis buku yang kita posisikan sebagai pakar itu. Tuh, pengantar mengenai hegemoni dan hukum OJS. Ini jurnal ya? Iya. Iya, ini jurnal nih. Kalau mau dilihat. Ini jurnalnya ada. Kemudian hegemoni dan hukum kita cari di buku ya. Oops. Law and Society in Transition. Hegemoni hukum. Atau hegemoni hukum, nggak usah pakai data, ada nggak? Oke, nggak ketemu juga misalkan hegemoni hukum adalah hegemoni hukum adalah nggak ketemu juga, kembali ke Atau definisi hegemoni. Ya bolehlah seperti itu ya.
Nah, hegemoni merupakan gagasan dari seorang, ya. Terus hukum dan politik, hegemoni politik terhadap hukum. Nah, ini kita bisa iya ini Pak. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui dan seterusnya. Itu ya. Oke. Tuh. Jadi ini konsep-konsep kajian teori. Berikutnya penelitian terdahulu. Tentang apa? Tentang topik kita. Jadi kalau kita hegemoni, penelitian terdahulu tentang hegemoni itu apa saja? Mohon time series jangan sungsang. Urutkanlah 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2017, 2020. Jangan 2010 dulu baru 2005. Sistematis. Ya, itu yang dimaksud time series itu ya, time series jangan sampai sungsang. Penelitian terdahulu tentang apa? Tentang konsep-konsep yang kita kaji itu. Kalau tentang hegemoni berarti urutkanlah, kita dapat 5 penelitian terdahulu tentang hegemoni berdasarkan tahun urutkan. Tentang unifikasi juga sama. Selesai itu buatlah narasi berdasarkan paparan di atas, kajian ini, studi ini, artikel ini, berdasarkan paparan di atas, kajian ini dilakukan. Berdasarkan paparan di atas, studi ini dilakukan. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilakukan. Berdasarkan paparan di atas, artikel ini ditulis. Tuh, paling sederhananya begitu. Oke. Beres ya? Beres. Itu. Saya tunggu 1 menit, silahkan. Saya tunggu 1 menit, silahkan Ibu Bapak. Tuh. Oke, jadi kajian pustaka itu seperti itu. Jadi konsep 1, konsep 2, konsep N. Konsepnya sampai tak terhingga. Andai di sini ada 20 orang, ada 20 konsep, masing-masing orang masing-masing makalah, ada 20 konsep. Selesai kajian pustaka, diakhiri dengan frasa yang barusan, paragraf yang barusan. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilakukan. Redaksi penutup di pendahuluan. Redaksi penutup di pendahuluan. Tidak tidak saklek juga, Pak. Ya. Narasi itu literasi itu sastra, arts, Pak. Arts itu tidak pernah seragam. Ya, kalau art sudah seragam jadi robot, Pak. Tiba-tiba sastra seragam itu. Sastra itu seragam paling dalam baris bait seragam, tapi apa yang ada dalam baris bait itu pantun ya, kan harus beda-beda. Ya. Buah nangka, buah kedongdong. Nah, itu ya, itu. Ya, kan pantun itu kan begitu ya, gitu. Nanti kan yang jawab dari 2 baris atau 1 baris di atas kan harus mengikuti rima yang ada, tetapi isinya kan harus beda. Bukan kedong-dong lagi. Iya, gitu. Itu ya, itu sastra itu begitu, Pak. Jadi Ibu Bapak, di pasca sarjana itu kita menjadi merangkum kembali semua keterampilan pelajaran yang pernah kita peroleh bahkan sejak TK sekalipun. Jadi bagi yang susah bikin kalimat, bikin paragraf, kirim Fatihah lah ke guru bahasa Indonesia masing-masing itu. Doakanlah mereka, jangan-jangan kita udah namanya aja udah lupa siapa sih Bapak itu ya. Siapa kok Ibu itu? Aduh, pantas susah bikin kalimat ini. Ke guru bahasa Indonesianya aja lupa kita. Itu ya. Oke. Selesai, Pak. Masuk ke metode yang tadi ya. Udah. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Sebentar Pak, itu Pak.
Itu kan ada metode kuantitatif. Ini contoh aja, Pak. Enggak, maksudnya kan tadi Pak Profesor mengatakan nggak mungkin lah. Misalnya, Oh iya, dalam hukum ini ada metode kuantitatif. betul, betul. Ini contoh aja. Oh, ini contoh aja. Ya, kan ini kan instrumen, Pak. Oh iya. Slide ini kan instrumen. Saya kan bisa kasih ini ke mahasiswa ekonomi, Pak, Oh. yang pakai regresi. Itu ya. Oke. Makanya tadi saya di awal saya pastikan dulu tidak ada yang kuantitatif kan. Oke. Berikutnya hasil dan pembahasan. Ibu Bapak bisa ditulis hasil bla bla bla, pembahasan bla bla bla, baru novelty. Tapi ada yang hasil dan pembahasan disatukan. Nanti saya perlihatkan contoh yang sudah dikirim ke Ibu Bapak ya, itunya slide-nya. Nah, novelty itu apa sih sebetulnya? Apakah betul-betul baru? Enggak juga. Novelty itu jawaban bagi yang tadi. Apa, kenapa, bagaimana. Kan kenapa ditanyakan? Karena belum ada jawabannya. Sekarang dengan kajian ini jawabannya ada. Oh, berarti itu novelty. Itulah kebaharuannya. Karena selama ini orang nggak tahu jawabannya. Dan dengan tulisan kita, orang menjadi tahu jawabannya ini loh. Ya. Pak Anton, saya udah tahu. Kenapa sih itu nggak nulis? Kan gitu. Ya. Jadi urusannya di situ aja sebetulnya. Pak Anton, saya udah tahu loh apa yang ditulis Pak Anton terkait dengan preparing halal regulation di Indonesia. Iya, pertanyaannya kenapa di situ nggak nulis kalau memang udah tahu. Kan? Dan yang nulisnya kami. Jadi gimana? Ya kami lebih dulu nulis, lebih dulu publish, padahal situ lebih dulu tahu. Oke? Nah, gitu aja ya, logika Scopus. Logika Scopus itu seperti itu. Oke, hasil dan pembahasan seperti ini, barulah kemudian kesimpulan. Ucapan terima kasih tergantung kebutuhan. Jika iya, tuliskan. Jika tidak, tidak usah. Kemudian daftar pustaka. Oke, jadi ini slide pembuka. Masih ada sekian puluh slide ke bawah. Mari kita lihat satu-satu. Oke, judul. Nah, ini contoh Pak, Bu. Uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun itu ya seperti ini. Tulislah sebagaimana para penulis artikel menulis. Adaptasilah. Ya. Teori memotret fenomena seperti ini. Preparing halal tourism regulation in Indonesia. Bagaimana Indonesia yang mayoritas Muslim, sektor pariwisatanya naik, belum memiliki regulasi. Belum memiliki regulasi, itulah gap. Clear? Ya. Sekarang how to-nya, jadilah preparing. Contoh ya, teori memotret fenomena. Al-amanah wa thiqah wa husnuzan fil khitab al-akhlaqi. Ini teori memotret fenomena. Bagaimana khitab akhlaki diisi oleh al-amanah wa thiqah wa husnuzan. Ya, amanah, apa amanah itu? Tahu ya, terjemahannya apa sih amanah? Profesional, profesionalitas atau profesionalism. Thiqah, secara harfiah terpercaya. Ya, husnuzan, husnuzan ya. Ya, fil khitab al-akhlaqi. Khitab akhlaki apa? Khitab itu apa? Ada yang tahu khitab? Arah perkataan dari seseorang ke orang-orang atau dari satu pihak ke pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Makanya khotib itu khutbah, isinya khitab. Itu ya. Itu seperti itu. Oke. Kemudian pemahaman hadis Tarbawi, Burhanul Islam, dan ini contoh teori memotret fenomena. Sekarang yang kontestasi ini. Islamism, when Islamism and pop culture meet. Islamism itu satu kelompok. Pop culture kelompok yang lain. Secara antropologis si Pak Anton ini Islamism atau pop culture?
Oh, Pak Anton pop culture, buktinya pakai kaos, pakai jas, itu westernize itu. Tapi pembukaan materinya pakai innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ah, kan begitu ya? Itu kan Islamisme yang begitu. Jadi simpulkanlah Prof. Anton tidak jelas apakah dia Islamisme atau pop culture. Sehingga rekomendasi artikelnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sosok yang diberi nama Prof. Anton itu. Selesai Pak Bu, artikel jurnal itu sampai situ saja, sampai pada temuan fakta saja diperlukan penelitian lebih lanjut. Bisa. Itu ya, contoh ya. At-tawatturat baina sunnah wasyi'ah fi Maluku asy-Syimaliyah durusun minal madi. Ya. Ketegangan antara sunnah atau konflik antara sunnah dan syiah ini sudah kontestasi, sunnah dan syiah. Fi Maluku asy-Syimaliyah, di Maluku Utara. Ya. Durusun minal madi, pelajaran dari masa lalu. Nah, ini kontestasi ini, ya. Yang begini ini kontestasi. Reinterpretasi konsep bid'ah menuju Islam transformatif. Ini kontestasi. Ya. Pemegang konsep bid'ah lama itu melarang terjadinya transformasi. Ya, transformasi itu bid'ah itu. Ya, kalau sekarang penganut paham yang menyatakan bahwa bid'ah bla 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 itu tidak mungkin ada transformasi karena transformasi itu baru, namanya juga transform. Ada bentuk baru. Nah, itu seperti itu. Nah, kita selaku peneliti, kita selaku penulis tidak harus setuju atau menolak apapun yang kita tulis itu. Posisi peneliti di situ ya. Kita tidak harus mendukung Islamisme, kita tidak harus mendukung pop culture, tetapi kita sebagai reporter. Lantas Pak Anton, gimana urusannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wadir II, bahwa dakwah sekarang melalui tulisan? Nah, kita sajikan semua unsur analisis yang bisa kita sajikan biar pembaca bisa memilih mana yang mendekati kebenaran secara subjektif menurut pembaca. Itu Pak Bu, belajar out of the box. Ibu Bapak boleh lihat tuh, ini jurnal, ini link aktif. Sekarang aja bisa diklik gitu. Kita mau ikut 212 yang mana? Mau yang mendukungnya atau mau yang menolaknya? Berdasarkan artikel ini kita bisa tahu Pak Bu, kita berada di mana. 212 ya? Kan ramai kan? Iya. Nah, jadi seperti itulah gitu ya. Seperti itulah posisi artikel jurnal itu. Emang bisa Pak Anton? Bisa. Mana contohnya? Muhammad Mustafa Al-Azami. Jadi Bu Bapak, kalau kita menggunakan prinsip akademik itu, makanya dari awal saya sempat ngutip filsafat ilmu itu, kita itu memiliki banyak contoh bahwa akademisi itu netral dan siap menerima kebenaran sebatas, mohon diingat ya, sebatas riset. Ibu Bapak, hadis di barat itu sebelum lahir penelitian Muhammad Mustafa Al-Azami itu, hadis itu nggak ada yang sahih. Dalam tradisi kajian barat itu. Kalaupun ada kajian yang menyatakan hadis itu ada yang sahih, bisa kita terima, itu dianggap tidak kuat. Setelah lahir disertasi Muhammad Mustafa Al-Azami, dia kan di London kuliahnya itu,
disertasinya ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh almarhum Ali Mustafa Yakub. Itu menggugurkan teori Yosef Shah, Goldziher, Juyenbo, dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa hadis itu tidak ada yang otentik. Muhammad Mustafa Azami berhasil mengungkap fakta-fakta yang kemudian jadi data, kemudian dianalisis bahwa apa yang dikatakan Yosef Shah, Juyenbo, Goldziher, dan kawan-kawannya itu tidak benar. Tidak benar berdasarkan hasil penelitian ya. Jadi bukan tidak benar, itu orientalis. Bukan begitu peneliti itu. Ya. Itu orientalis, itu musuh Islam. Itu antek-antek iblis. Allahu Akbar. Bukan begitu peneliti itu. Awas ya. Ini penampilan saya jangan dibawa keluar. Bawa keluar gawat gitu. Ya. Peneliti itu tidak begitu. Peneliti itu menambahkan narasi datar. Ini temuan saya. Ini faktanya begini. Pisau analisis yang digunakan ini hasilnya. Anda setuju silahkan, tidak bikin penelitian berikutnya, kantor penelitian saya. Selesai. Jadilah tahafutul falasifahnya Ghazali. Kalau di kantor itu kan bukan berarti batal ya. Oh, bukan. Jadilah tahafutul falasifah Ghazali. Ghazali itu sangat keberatan terhadap Ibnu Sina. Ibu Bapak bisa baca ada 20 aspek yang menurut mutakalimun, para filosof itu kafir. Ada 20 aspek, ada di bukunya Pak Harun tuh, ditulis. Al-Ghazali menuliskan hasil penelitiannya dalam satu kitab namanya Tahafutul Falasifah. 2 abad kemudian Ibnu Rus lahir. Kuliah Ibnu Rus. Ketemulah artikel Ghazali. Sebentar. Perasaan enggak begini deh falasifah itu, para filosof itu. Kata Ibnu Rus ya, setelah dia baca tulisannya Ghazali. Oh, ini Ghazali ini menghantam Ibnu Sina. Dibacalah buku-buku Ibnu Sina oleh Ibnu Rus. Ini tulisan Ghazali. Ini tulisan asli Ibnu Sina nih, dibaca oleh Ibnu Rus. Oh, enggak begini nih. Maksud Ibnu Sina enggak seperti yang dikatakan Ghazali. Ditulislah oleh Ibnu Rus. Lahirlah tulisan Ibnu Rus setebal tulisan Ghazali, namanya Tahafutul Tahafut. Itulah tradisi akademik. Bukan turun ke jalan teriak-teriak. Meskipun turun ke jalan teriak-teriak, itu dilindungi secara konstitusional sebagai hak warga negara. Tapi akademisi itu di situ. Dalam menulis, dalam publikasi. Makanya Imam Syafi'i sampai sekarang karyanya masih dikutip orang, dibaca orang, panjang umur. Ghazali panjang umur, Ibnu Rus panjang umur, Ibnu Sina panjang umur, meskipun di antara mereka tidak ada kesepakatan dalam banyak hal, tapi panjang umur. Urusan kesepakatan urusan lain, urusan tradisi akademik menulis. Siap menulis? Siap. Harus siap, minimal pura-pura siap. Suruh siapa masuk pasca, ayo. Nah, itu. Pertanyaan itu saya terima ketika saya di posisi Ibu Bapak dulu. Ya. Iya. Oke. Contoh ya. Berikutnya. Oke. Ini penulis tunggal, penulis tidak tunggal. Ya, afiliasi, email. Itu tadi Pak. Boleh nggak pakai email pribadi? Boleh. Cuma sekarang udah nggak zaman. Ya. Abstrak. Oke. Ini Pak, contoh introduction dalam abstrak. Ibu Bapak boleh dilihat di sini. Tadi kan saya bilang tulis aja dulu, ya. Nih,
This article aims to reinterpret. Ada ya? Sebelumnya ada kalimat method. Tidak menyebutkan kualitatif. Di sini langsung ke data were collected through library research. Itu method. Ini hasil dan pembahasan. This paper found. Artikel ini menemukan. Contoh. Introduction, method, result, and discussion jadi IMRAN. Disingkat jadi IMRAN. IMRAN is a canonical atau is the canonical structure for journal article. Jadi kata-kata introduction itu harus ditulis ya. Ya. Introduction ditulisnya nanti di konten Pak, di body, di abstrak nggak usah. Oke, ini abstrak ya. Ini contoh abstrak bahasa Indonesia, contoh abstrak bahasa Inggris, contoh abstrak bahasa Arab. Berikutnya, ini kata kunci. Tuh ya. Ada yang lebih dari 5? Nggak ada lah ya. Oke. Ini contoh. Jadi uktubu, sekarang diganti lagi hadisnya. Uktubu kama ro'aitumuna naktub. Tulislah oleh kalian sebagaimana kalian melihat kami, kata saya nih. Kan saya terakhir ya. Ini di artikel ini saya terakhir bagaimana kami menulis. Oke. Sekarang kita lihat Pak, introduction seperti apa sih yang Pak Anton tulis introduction itu, yang mengatakan bahwa introduction itu adalah informasi terkini misalkan. Ini yang apa? Yang pink ya, yang pink. Ini kita kutip. Nah, besar dulu ya. Nah ini. Jadi bahwa Indonesia membutuhkan, Indonesia sebagai negara muslim mayoritas membutuhkan peraturan pariwisata halal, seperti inilah narasinya. Ya, mulai saya mengutip Hirsch, Lea, Friedman, Feynman, Said, Choi. Siapa Choi itu? Ya, siapa Choi itu? Pak Anton memang Pak Anton tahu mereka ini dewa? Enggak. Terus Pak Anton gimana ceritanya ngutip ini? Mana pertanggung jawabannya? Googling. Minimal mereka menulis buku, menulis jurnal, mempublikasikan penelitiannya terlebih dahulu dibanding saya. Gitu ya, logikanya ya. Sekarang kita lihat nih. Pak Anton kok berani-beraninya ngutip Choi? Kenal juga enggak, itu gimana ceritanya? Minta pertanggungjawaban. Mari kita lihat. Bu Bapak sudah unduh kan? Sudah unduh itunya? Dari linknya langsung. Ya. Mari kita lihat. Choi itu siapa sih? Halo Choi, ya, itu kan siapa? Sule ya. Teman. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Hai. Choi. Ya. Kita ketik Choi. Ini minimal harus ada 2. Minimal harus ada 2 ya. 1. Di sini ya. 2. Oke. Tuh. Jadi meskipun saya nggak kenal Choi, tapi dia nulis lokal politik in Indonesia. Bukunya terbit di New York, penerbitnya Roulette. Penerbit Roulette nggak sembarangan penulis. Makanya saya berani menempatkan Choi sebagai dewa yang layak saya kutip. Oke? Siap? Ya, Google-nya sudah ada. Ya. Syaratnya cuma 2. 1 nawaitu, 2 kuota. Harta, tahta, kuota.
Kenapa? Karena yang tadi itu saya yakin apa yang saya tulis Ibu Bapak sudah tahu. Memang benar Indonesia sekarang sebagai negara muslim mayoritas, benar kan? Semua orang tahu kan? Iya. Yang kedua, kita belum punya regulasi pariwisata halal. Tahu minimal yang kuliah dan enggak kantuk kuliahnya. Ya. Bahwa kita membutuhkan regulasi, iya semua tahu. Iya, Pak Anton udah tahu, itu enggak ada yang aneh. Kenapa sih itu enggak nulis? Nah, kan gitu pertanyaannya. Kayak telur Columbus. Tahu ya telur Columbus ya? Silakan berdirikan telur. Nggak ada yang bisa kan? Tiba-tiba Columbus ambil telur itu dan pecahkan sedikit kan? Pakai tongkat trek. Semua orang yang ada di kelas itu bilang, kalau gitu saya bisa. Kenapa tadi nggak lakukan itu? Kan telur Columbus tuh begitu. Oke. Ya, jadi ini oke. Introduction. Nah, kemudian gap kesenjangan tentang topik versi penulis. Nah ini mulai dari Yunus, Darsitun, Talatov, Stark dan seterusnya. Ini membicarakan gap sampai dengan terakhir Ja'far. Ini ada temporal, ada Al-Sherhan, ya, dan seterusnya itu. Oke. Sekarang masuk ke literatur review. Contoh literatur review kayak gimana sih ya ini? Ini ya, contoh literatur review itu seperti ini. Yang abu-abu itu kajian teori, yang kuning itu penelitian terdahulu. Cuman kayak gini Pak Bu. Kemarin di Cirebon juga ini kan saya tampilkan. Paling cuman gitu, cuman gitu. Ini Q1 loh, saya bilang begitu ya. Cuman seperti gini Q1. Kalau gitu saya bisa bantu. Kenapa nggak nulis? Ya, itu dosen sama dosen kan, dia bingung mau naik pangkat gimana caranya, nggak punya Scopus. Padahal udah sekian tahun jadi lektor kepala. Pas lihat kayak begini, ayo mari kita nulis. Posisi saya sebagai provokator, saya bilang gitu. Itu ya. Oke. Jadi kajian teori seperti itu, kalimat-kalimatnya, penelitian tergitu penelitian terdahulu seperti itu, dan ini yang tadi saya katakan sebagai alasan terdekat kenapa artikel ini ditulis, kenapa makalah ini ditulis, karena diwajibkan oleh dosen. Kenapa dosen mewajibkan? Karena ada dalam silabus. Kenapa ada dalam silabus? Karena ini kajian penting. Itu aja Pak Bu. Nggak usah ditulis di situ, ya, yang barusan itu. Cuma inilah ilustrasi. Oke, metode. Lihat, Ibu Bapak, metode di abstrak seperti ini. Metode di konten seperti ini ya. Siapa yang bilang kualitatif one ini Barton, Hess? Siapa bilang book review itu sebagai teknik pengumpulan data? Curtis, Robinson, John. Siapa yang bilang book review sebagai data collection technique which was used to identify and collect the main idea? Gagasan utama itu pakai book review. Siapa yang ngomong? Snyder. Pak Anton kenal Snyder? Enggak. Cuma tahu ada di Google. Dia menulis buku. Gitu aja. Terus sampai sini. Nah, mana yang kemudian milik penulis? Ini. Relating to halal tourism. Review of documentation is carried out. Ini kembali ke Bowen. In the form of official state document issued by the state. Ini milik penulis sampai sini. Karena penelitiannya di sini. Nih. Ini semua kutip-kutip aja. Tapi kita nggak boleh asal kutip gitu, ya. Oke. Nah ini di metode, di abstraknya cuma segini. Nih. Iya, makanya tadi saya bilang nggak usah panjang-panjang. Ibu Bapak nulis skripsi abstrak kita 1 halaman, kebanyakan itu. 500 kata dulu. 500 kata aja banyak kan. Ini boleh dihitung. Oke. Berikutnya hasil dan pembahasan. Lihat hasil dan pembahasan Ibu Bapak. Hasil dan pembahasan itu kan membahas introduction, menjawab introduction.
menjawab masalah yang ada di introduction. Jadi kalau di introduction, ini introduction ya, yang tadi itu kan ada di Ibu Bapak ya, sudah dilihat. Kita ngutip siapa? Al-Serhan dan Tempora. Di result and discussion, Al-Serhan dan Temporalnya kita kutip kembali. Nih. Jangan sekarang di bab 1, bab 2 kita ngutip Pak Jimli, di bab 4 kita ngutip Pak Mahfud MD tanpa mengutip kembali Pak Jimli. Kayak di skripsi kita waktu S1. Ya kan? Iya, sama. Saya juga begitu dulu. Jawaban saya dulu juga begitu. Ya. Bab 2 saya tebal tuh. Mantap lah pokoknya. Gitu. Di bab 4-nya nggak dikutip-kutip. Ngapain juga itu tebal-tebal di bab 2. Bukan begitu Pak berpikirnya. Bahwa kita mengungkap bab 4 itu berdasarkan teori dan konsep yang kita kutip di bab 2. Karena kita berani meneliti ini, kita sudah kuasai teori dan konsep dan baca penelitian terdahulu dan itu kita sajikan di bab 2. Jadi nyambung bab 2 ke bab 4 itu. Clear? Nih, tambahlah yang lain. Ini bukti discussion. Tidak hanya Serhan, tapi saya tambah Iqbal, tambah Nisa, tambah Louis, tambah Mahamud, tambah siapa ini kita perbesar? Rishi, Subankar, Verma, Wern, dan seterusnya. Itu ya. Tuh, hasil dan pembahasan itu. Ini contoh siapa? Di kajian teori saya kutip Hamarne, di pembahasan kita kutip Al-Hakim. Di kajian teori saya kutip Mahamud, di pembahasan kita kutip Duman. Isinya seperti apa? Terserah Ibu Bapak, itu milik peneliti. Scopus nggak lihat itu. Scopus cuma lihat apakah proses membuat artikel ini benar atau tidak. Asal jangan judul film aja dimasukin. Gitu ya? Oke. Iya, kan Ibu Bapak mempertaruhkan reputasi. Masa iya sih kita nulis asal-asalan? Oke. Di penelitian terdahulu kita kutip Syahriza, di pembahasan Syahriza kita kutip kembali dan kita diskusikan dengan El Gohari. Demikian juga dengan Widagdio, demikian juga dengan Ramadhani. Di pendahuluan, di penelitian terdahulu kita kutip Ramadhani bahwa positive impact of the increase in halal tourism trend itu terkait dengan Indonesia makroekonomi. Itu Ramadhani dan Ridwan yang ngomong. Sekarang kita diskusikan, kita lengkapi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini kita tidak ungkap angka di pendahuluan, di penelitian terdahulu. Berarti kita butuh angka. Yang namanya increase kita butuh angka kan? Naik itu kan butuh angka dari berapa ke berapa. Kita ungkap di pembahasan dengan mengutip Kementerian Pariwisata. Nih angkanya. Silahkan Scopus, reviewer Scopus nikmati. Ini saya punya angka ini. Yang ketika di pendahuluan angka ini kita sudah tahu, tapi jangan dulu dimunculkan. Pak, tadi yang bicara data. Oke? Lihat ya. Ya, bisa di sini, Pak. Nanti tergantung juga, Pak. Ini kan urusannya urusan reviewer, Pak. Kan bisa jadi kata reviewer, tolong ini simpan dulu di bab 1. Bisa jadi begitu. Oke. Berikutnya. Oke. Nah, ini alasan mana tadi? Nah, ini ya. Oke, alasan utamanya, alasan terdekatnya adalah seperti ini. Despite the range of topic already examined, no one has explicitly discussed. Tuh, kayak tadi. Tadi secara roh kontribusi sudah ada, eksplisitnya belum. Ini mirip-mirip lah. Oke, lanjut ya. Nah, inilah jawaban dari Novelty. Ya, jawaban dari Novelty terkait dengan regulasi pariwisata halal. Nah, atau nggak ada yang baru, bukan Novelty itu saya juga tahu, iya. Urusannya kenapa nggak nulis? Inilah kesimpulan
From the description above, it can be concluded that. From the explanation above, it can be concluded that. Berani aja. Dari pernyataan di atas, saya simpulkan jebret. Tuh. Oke. Ucapan terima kasih. Jika diperlukan, Saudara Mendeley sudah, Latek kita tunggu pada zuhur. Jabret juga sama. Ini sudah ada link YouTube-nya, silahkan ditonton. Never give up. Sudah lewat 10 menit. Ya, sudah terdengar keroncongan. Kita tutup dulu. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Prof. Sami-sami. Waduh, ada partisipan. Kita off dulu ya, itunya ya, Zoom-nya ya. Iya. Baik, Prof. Prof. Ternyata oke.